Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas latihan soal untuk persiapan PH ya. Jadi simak baik-baik. Oke, kita akan mulai dari latihan soal cerita terlebih dahulu ya. Nah, di sini soalnya sebuah tanah berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi sikunya adalah 6 meter dan 12 meter. Tentukan panjang sisi ketiga tanah tersebut dalam bentuk akar paling sederhana. Nah, ini berkaitan dengan segitiga siku-siku ya teman-teman. Insya Allah di kelas 8 sudah pernah nih. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini ya gambarnya ya. Jadi, kalau ada sebuah soal cerita, maka untuk memudahkan kita menentukan langkah penyelesaiannya, alangkah baiknya kalau bisa digambar ya. Di sini kan segitiga siku-siku, panjangnya udah diketahui gitu ya. Maka digambar. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Sisi penyikunya ada 6 meter dan 12 meter ya. Nah, yang ditanya apa nih? Yang ditanya panjang sisi ketiga. Nah, ini kan udah diketahui, yang ini udah diketahui. Berarti yang miring ini nih yang dicari ya. Nah, gimana nih cara mencarinya? Kan udah pernah ya kita belajar teorema Pitagoras, ya kan? Nah, kalau teorema Pitagoras itu kan berarti sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sehingga kalau ini kita yang sisi ketiga ini disimbolkan S ya, berarti S kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ingat Pitagoras ya. Oke, kemudian S kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu berapa? 144 ditambah 36. Maka S-nya sama dengan ya, 144 ditambah 36 itu 180 ya. Nah, karena ini ada kuadrat, untuk menghilangkan kuadratnya maka kita jadi akar ya, sehingga S sama dengan akar 180. Nah, kalau udah gini gimana? Ya, ini kan akarnya masih besar ya, masih bisa disederhanakan. Jadi kita sederhanakan menjadi akar 36 kali 5 ya. Kemudian hasilnya adalah S-nya 6 akar 5. Mudah ya, insya Allah ya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Nah, kemudian soal yang kedua nih, ini berkaitan dengan segitiga siku-siku juga, sama ya, hampir seperti yang tadi. Cuman di sini panjang siku-sikunya ini begini ya, ada 7 tambah akar 3 meter dan 7 dikurangin akar 3 meter. Tentukan luas segitiga dan panjang sisi miring dari segitiga tersebut. Nah, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, luas segitiga. Yang kedua, panjang sisi miring. Kita jawab aja langsung ya. Nah, seperti biasa, karena ini bisa digambarkan bentuknya ya, segitiga siku-siku kita gambarkan aja. Bentuknya seperti ini ya. Sisi penyikunya 7 ditambah akar 3 sama 7 dikurangin akar 3. Nah, ini mau dicari yang pertama adalah luas segitiga dulu. Luas segitiga itu masih ingat? Masih ya. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Oke, ini ya. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya udah ada nih. Karena ini kan udah segitiga siku-siku ya. Jadi ini sudah anggap sebagai alasnya nih. Kemudian tingginya ya ini ya. Oke, langsung aja berarti setengah kali 7 dikurangin akar 3 kali 7 ditambah akar 3. Nah, biar memudahkan, karena ini kita lihat ya teman-teman ya. Ini kan angkanya sama, ini sama ini sama, yang ini juga sama gitu ya. Maka kita pakai perkalian akar ya, yang sudah pernah ya. Jadi setengah kali, nah ini 7 dikuadratkan ya. 7 kuadrat dikurangin akar 3 kuadrat ya. Diingat-ingat ya, 7 kuadrat dikurangin akar 3 kuadrat. Sehingga 7 kuadrat itu hasilnya adalah 49. Dikurangin akar 3 kuadrat. Ya, perhatikan ya kata-katanya Ustazah. Akar 3 kuadrat itu 3.
Ya, jadi ini jangan bingung ya, 49 dari mana? Dari sini. Ini kan angkanya sama. Ini juga angkanya sama ya, sama akar, ini sama-sama 7 gitu. Kemudian yang beda adalah ini negatif, ya ini positif. Maka pakai yang 7 kuadrat dikurangin akar 3 kuadrat ya. Nah, 7 kuadrat itu hasilnya 49, akar 3 kuadrat hasilnya 3. Sehingga jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita hitung yang ada di dalam kurung dulu. Yang ada di dalam kurung ini kita hitung 49 dikurangin 3. Jadinya 46 ya. Kemudian kita kalikan dengan setengah. Hasilnya adalah 23. Jadi, luas segitiga ini adalah 23. Oke, kita coba jawab yang kedua, panjang sisi miring. Hampir sama ya dengan pertanyaan di soal yang pertama tadi. Hanya saja ini angkanya memang berbeda ya. Ini ada akar-akarnya. Sama ya, kita ibaratkan sisi miringnya adalah S ya. Berarti S kuadrat sama dengan ini ya. 7 ditambah akar 3 kuadrat ditambah 7 dikurangi akar 3 kuadrat ya. Nah, ini gimana nih caranya? Ya, kita lihat lagi ya perkalian akar ya. Nah, ini hasilnya begini ya. Jadi 7 ditambah akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 7 ditambah akar 3 kali 7 tambah akar 3 ya. Nah, biar mudah, Ustazah pakai cara cepat. Jadinya 7 kuadrat 49, kemudian 2 kali 7 kali akar 3. 2 kali 7 berapa? 14. 14 kali akar 3, jadinya 14 akar 3. Kemudian akar 3 kuadrat jadinya 3 ya. Teman-teman bisa dibuka lagi ya materi-materi yang sudah pernah Ustazah sampaikan. Di situ ada nih kalau kuadrat-kuadrat gini gimana ngitungnya ya. Oke, yang ini sudah ya. Yang ini sudah. Nah, sekarang yang ini. 7 dikurangin akar 3 kuadrat. Sama ya, 7 dikuadratkan. Jadinya 49. Kemudian 2, ini 2 ya pangkatnya ya. 2 kalikan 7, 14. 14 kali negatif 3. Ya, ini kan negatif. Bedakan dengan yang ini. Kalau ini kan positif ya, jadi sininya plus. Karena ini negatif, berarti ya kalikan dengan negatif akar 3. 2 kalikan 7 kalikan negatif akar 3. Hasilnya 14 akar 3 ya. Negatif 14 akar 3. Kemudian ini negatif akar 3 dikuadratkan hasilnya 3 gitu ya. Ini untuk hasil yang ini ya. Nah, yang ini nih hasil yang ini. Oke, setelah itu gimana nih? Nah, ini kan sudah diuraikan ya, maka angka kita jumlahkan aja dengan angka-angka semua nih. Jadinya 49 ditambah 3, ditambah 49, ditambah 3 lagi ya. Oke, begini. Kemudian yang akar juga ditambahkan. Nah, ini kita perhatikan nih. Kita perhatikan ya. Ini 14 akar 3. Di sini dikurangin 14 akar 3. Maka kalau 14 dikurangin 14 akar 3, kan hasilnya 0 ya. Sehingga sisanya angka-angka yang biasa ini nih, 49, tambah 3, tambah 49, tambah 3 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah S kuadrat sama dengan 104. Saya ulangin ya. Ini semua dijumlahkan. Yang angka biasa dijumlahkan dengan angka biasa. Yang ada akarnya, kita lihat di sini akarnya kan udah sama nih. Maka ini berarti bisa dioperasikan dengan ini ya. Nah, kita lihat. Ini 49 berarti ditambah 3, ditambah 49, ditambah 3. Kemudian yang 14 akar 3 dikurangin 14 akar 3 ya.
Karena ini kan min, ya. Jadi 14 akar 3 min 14 akar 3. Kan habis ya. Maka sisanya angka-angka ini, ya kan? 49 tambah 3 tambah 49 tambah 3. Hasilnya adalah 104, ya. Ini kenapa hasilnya 104. Oke, kemudian kita akarkan ya. 104 itu berapa kali berapa? 4 kali 26. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 26. Ini untuk sisi miringnya ya, teman-teman ya. Oke, diperhatikan ya. Oke ya. Oke. Lanjut, ini ke soal yang kedua. Balok mempunyai panjang akar 8 cm. Oh, ini soal yang ketiga ya. Lebarnya akar 7, tingginya akar 5. Panjang diagonal ruang tersebut adalah, nah, yang ditanya adalah panjang diagonal ruang. Diagonal ruang tahu nggak teman-teman? Diagonal ruang itu dari titik sudut atas ke titik sudut bawah ya, sehingga membentuk segitiga. Nah, atau bisa juga pakai yang begini nih. Jadi panjang diagonal balok itu cepatnya seperti ini ya. Akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. P-nya udah ada ya, akar 8. L-nya udah ada, T-nya udah ada. Tinggal dimasukkan aja ya. Berarti akar dalam kurung nih ya, akar 8 dalam kurung kuadrat, akar 7 dalam kurung kuadrat, akar 5 dalam kurung kuadrat. Nah, akar 8 dikuadratkan kan hasilnya 8. Akar 7 dikuadratkan hasilnya 7. Akar 5 dikuadratkan hasilnya 5. Sehingga akar 8 tambah 7 tambah 5. Jadinya akar 20. Nah, akar 20 ini masih bisa disederhanakan. Jadinya berapa? 2 akar 5 ya. Dari mana? Dari 4 kali 5. Akar 4, 2. Akar 5 masih dalam akar. Gitu ya. Nah, ini ada soal cerita lagi ya. Soal ceritanya sebuah tempat penampungan benih ikan berbentuk kubus mempunyai rusuk akar 6 meter. Pak Soleh membuat 4 tempat penampungan. Setelah jadi, Pak Soleh ingin menyelidiki ada tidaknya kebocoran tempat penampungan tersebut. Maka tempat-tempat penampungan jika diisi penuh dengan air, banyaknya volume air yang dibutuhkan adalah. Nah, ini soal cerita ya tentang penampungan yang bentuknya kubus. Dengan rusuknya sudah diketahui di sini. Nah, yang ditanya adalah banyaknya volume air yang dibutuhkan. Karena ini ada 4 penampungan kan berarti semuanya ya. Dari 4 penampungan itu berapa banyak volume air yang dibutuhkan. Oke, yang pertama kita yang diketahui dulu ya. Yang diketahui dari sini apa sih? Rusuk ya, bahwa rusuknya itu sama dengan S ya. Sama dengan akar 6 ya. Nah, karena kita ingin mencari volume, maka kita cari dulu volume satu penampungan atau volume satu kubus ya. Volume kubus itu S pangkat 3 sehingga sama dengan akar 6 pangkat 3 ya. Akar 6 pangkat 3 berarti akar 6 kali akar 6 kali akar 6 ya. Nah, akar 6 kali akar 6 berapa? 6 ya, 6 akar 6. Jadi ini hasilnya adalah 6 akar 6. Karena ini volume kubus, berarti kan satu kubus atau satu penampungan. Nah, sedangkan Pak Soleh itu membuatnya berapa penampungan? Ada 4 penampungan. Berarti volume air dari 4 penampungan sama dengan 4 kali volume kubus ya. Tinggal kita kalikan aja. Ya, volume ini, volume 1 kubus kalikan 4 ya, sehingga 4 kali 6 akar 6 hasilnya adalah 24 akar 6 meter kubik ya. Sudah, insya Allah mudah ya. Jadi kalau ada soal cerita seperti ini itu, teman-teman nggak usah pusing dulu ya. Kira-kira apa sih yang diketahui gitu ya. Terus bagaimana langkah-langkahnya gitu ya. Itu kalau kita mau baca kemudian kita pahami betul ya, insya Allah mudah gitu ya. Nah, kemudian ini ada soal-soal tambahan nih teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama,
Misalnya kalau ada soal begini, hasil dari 64 dipangkat pecahan 2/3. Maka ini gimana nih cara menyelesaikannya ya? Nah, teman-teman perhatikan kalau ada soal begini nih, ini kan pangkatnya pecahan ya. Maka kita perhatikan angka 64 di sini ya. 64 ini kita buat bilangan berpangkat yang sama dengan penyebutnya nih. Nah, ini kan penyebutnya 3. Perhatikan ya, ini penyebut pangkatnya itu kan 3. Berarti teman-teman buat 64 ini bilangan berapa dipangkatkan 3. Nah, begini nih teman-teman ya. 64 itu kan 4 pangkat 3 ya. Karena ini penyebutnya 3, maka kita buat ini bilangan berpangkat 3 gitu. Jadi biar mengerjakannya itu mudah gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah nih ya, sudah, maka kita tinggal selesaikan menggunakan sifat-sifat pangkat ya. Kalau ada bilangan pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, sehingga 4 pangkat 3 kali 2/3. Nah, kalau kayak gini kan lebih mudah ya. Ini apa namanya? 3-nya tinggal dicoret, sehingga sisanya adalah 4 pangkat 2 ya, sama dengan 16 ya. Jadi yang kelihatannya ini aduh pangkat pecahan berapa gitu ya, maka akan lebih mudah ketika kita mengubahnya menjadi bentuk pangkat gitu ya. Oke, yang nomor 2. Nah, ini juga nih ya, ada 81. Pangkat pecahan 3/2 dipangkatkan lagi negatif 1/3 gitu ya. Maka gimana caranya? Yang pertama, ini ada bilangan pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka kita selesaikan dulu pangkatnya ya. Berarti kan bilangan pangkat dipangkatkan lagi, berarti tinggal dikalikan aja pangkatnya, sehingga hasilnya adalah 81 pangkat 3/2 kali negatif 1/3. Nah, karena ini ada 3 di atas, 3 di bawah, tinggal dicoret ya, karena ini kan kali. Ya, tinggal dicoret aja, sehingga hasilnya adalah 81 pangkat negatif 1/2. Nah, kalau kayak gini gimana Ustazah? Nah, kalau kayak gini sama, ini kan masih pangkat pecahan. Kita lihat penyebutnya di sini 2 ya. Berarti 81 ini dibuat menjadi bilangan berpangkat 2. Berapa? 9 pangkat 2 ya kan? Oke, 81 itu 9 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi negatif 1/2. Maka ya, jadinya 9 pangkat negatif 1. Loh, kok bisa Ustazah dari mana? Ya tadi ya, bahwa 9 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 1/2. Itu kan artinya 9 pangkat 2 kali negatif 1/2. Ya, sehingga ini kan bisa dicoret. 2 sama 2 yang ini dengan 2 penyebut yang bawah ini kan bisa dicoret ya. Sama kayak yang ini nih. Ya, jadi tinggal dikalikan aja. Kayak gini nih, kayak gini ya. Nih ya, ini kan pangkat 3, 2/3. Nah, ini kan 2 min 1/2. Berarti tinggal dikalikan aja. Kan 2-nya coret, sehingga sisanya adalah negatif 1. Nah, karena ini ada pangkat negatif nih, maka kita selesaikan ya. Biar jadi positif. Jadinya di 1/9 pangkat 1. Jadinya 9 gitu ya. Oke. Mudah dicermati ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga nih. Yang ketiga, hasil dari 2/2 pangkat negatif 2. Ini ada pangkat negatif nih. Maka kalau ada pangkat negatif digimanain? Di 1/kan ya. Sehingga negatifnya jadi hilang karena udah ditaruh bawah. 2/2 pangkat 2. Nah, kalau 2/2 dipangkatkan 2, itu artinya sama aja dengan 2/2 kali akar 2 dikuadratkan, ya. Nah, jadi ini berapa nih? 2/2 berapa? 4 kan ya. Akar 2 dikuadratkan 2, sehingga 1/4 kali
2 sama dengan 1/8 gitu ya. Nah, yang keempat ini soalnya bentuk sederhana dari ya, ini masih begini ya, 2/5/4 ditambah 4/6 per 4/8 dikurangi 3/2 adalah, nah ini kita diminta untuk menyederhanakan ya teman-teman. Kita lihat di sini, ini masih ada angka-angka yang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan gitu ya. Ini kan akar 54. Akar 54 itu berapa kali berapa? 9 kali 6 ya. Ini ditambah 4/6 itu masih utuh ya, karena sudah sangat sederhana. 4/8, 8-nya diuraikan, jadinya 4 kali 2 di sini, min 3/2 masih utuh ya. Kemudian dikeluarkan. Nah, ini ya. 2, ini kan akar 9, jadinya 3 ya. Akar 6-nya masih utuh di akar, ditambah 4/6. Yang bawah 4 kali akar 4. Nah, ini akar 4 kan 2. Ini akar 2-nya masih di dalam. Dikurangi 3/2. Setelah itu diselesaikan nih. 2 kali 3 berapa ini yang atas? 6 ya. Ini 4 kali 2 yang bawah jadinya 8. Sehingga begini. Ya, ini 2 kali 3, 6. Akar 6 ditambah 4/6. 4 kali 2 jadinya 8 ya. Akar 2-nya masih utuh, dikurangin 3/2. Kalau udah gini gimana Ustazah? Kita lihat ya. Apakah bisa dioperasikan? Kita lihat akarnya. Yang atas nih, ini akar 6, akar 6. Nah, maka ini bisa dijumlahkan. Yang bawah ini akar 2, ini juga akar 2. Berarti bisa dikurangkan gitu ya. Sehingga 6 ditambah 4 berapa? 10 ya. 10 akar 6. Kemudian yang ini 8 dikurangi 3 jadinya berapa? 5/2. Nah, ini gimana nih? Ini masih bisa disederhanakan nggak? Masih bisa ya, masih bisa dibagi nih. Angka depan dengan angka depan, 10 dengan 5. 10 dibagi 5, 2 ya. Kemudian nih, akar 6 dibagi akar 2. Berarti kan sama aja dengan akar 6/2 ya. Nah, 10 dibagi 5 itu kan 2. Akar 6 dibagi 2 jadi akar 3. Sehingga bentuk sederhananya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, soal yang kemudian kelihatan rumit kalau kita mau mencari cara ya. Ini apa nih yang diubah gitu ya. Maka insya Allah ketemu jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, di sini nomor 5. Hasil dari 5 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 2 adalah, nah ini ada 5 pangkat negatif 1 ya, ditambah 3 pangkat negatif 2. Caranya, ini kan pangkat negatif, maka biar jadi pangkat positif disatuperkan. Jadi 1/5 pangkat 1, 5 ya. Ditambah, ini 3 pangkat negatif 2, jadinya 1/3 pangkat 2 gitu ya. Jadinya 1/5 ditambah 1/9. 3 pangkat 2 kan 9 nih. Nah, kalau udah gini gimana Ustazah? Kalau udah kayak gini, silahkan diselesaikan menggunakan cara pecahan seperti biasa ya. Ini kan penjumlahan pecahan nih. Berarti gimana caranya? Disamakan penyebutnya. 5 sama 9 berapa? Jadinya 45 ya. 5 jadi 45 kan kali 9, maka ini kali 9, 1 kali 9 jadi sininya 9 ya. Ini 9 biar jadi 45 kan kalikan 5, berarti ini atas kalikan 5 jadinya 5 ya. Nah, 9 tambah 5, 14/45 ya. Ini masih bisa dibagi nggak? Nggak ya, berarti cukup sampai sini. Oke, lanjut di soal berikutnya. Nah, ini ya, bentuk sederhana dari A pangkat 3, B pangkat 4, C pangkat 3 per A pangkat min 2, B pangkat 2, C pangkat 4 adalah, ini sudah tulis lagi ya soalnya ya.
Nah, perhatikan nih teman-teman, ini kan ada garis strip kayak gini tuh kan artinya bagi ya. Berarti kita lihat berarti ini A pangkat 3 dibagi A pangkat negatif 2. Sehingga kalau kita kemudian ingat lagi sifat-sifat pangkat ya. Kalau dibagi berarti tinggal dikurangkan saja pangkatnya. Karena ini kan A udah sama dengan A ya. Yang ini B berarti dioperasi sama dengan B. Yang C berarti sama dengan C gitu ya. Nah, berarti gimana? Nah, ini A pangkat 3 dibagi A pangkat negatif 2. Jadinya A pangkat 3 dikurangin negatif 2. Ya, kemudian yang ini B. B pangkat 4 dibagi B pangkat 2. Jadinya B pangkat 4 dikurangin 2. Ya. Dan yang C nih, C pangkat 3 dibagi C pangkat 4. Berarti C pangkat 3 dikurangin 4 ya. Kalau bagi kan kurangin ya. Oke, nah kalau udah begini kita lihat ya. 3 dikurangin negatif 2. Ingat, bilangan bulat ya. Min jadinya plus ya. Sehingga A pangkat 5. 3 tambah 2 ya jadinya ya. Nah, kemudian nih 4 dikurangin 2. Kan B pangkat negatif 2. C-nya 3 dikurangin 4. Berarti negatif 1. Ini sudah sampai sini atau bisa diselesaikan juga. Ini kan masih ada pangkat negatif. Berarti kita taruh bawah ya. Jadi A pangkat 5 per B pangkat 2 ya. Karena ini kan negatif ditaruh bawah jadinya positif. C pangkat negatif 1 taruh bawah jadinya positif. Gitu ya. Oke, nah insya Allah itu ya yang bisa Ustazah sampaikan. Itu adalah latihan soal persiapan untuk PH. Silakan bisa dipelajari lagi, ditulis jangan lupa. Dan kalau ada hal yang belum difahami bisa ditanyakan ke Ustazah ya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.